Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas eh, analisis untuk PTPP dari bab 1 sampai dengan bab terakhir. Kami beranggotaan Muhammad Irfin, Andi Muhammad Syakur, Muhammad Januar Rizky, Awan Faiz, dan Raihan Arliansyah. Yang pertama itu adalah bab 1, profil dari PTPP. Pembangunan Perumahan Persero, TBK atau dikenal dengan nama PP Persero TBK atau PTPP, didirikan tanggal 26 Agustus 1953, yang bergerak di bidang konstruksi, gedung, sipil infrastruktur, EPC, spesialis plan dan peralatan, dan investasi infrastruktur, properti dan energi. Next. Visi dan misi. Yang pertama ada visi, menjadikan perusahaan konstruksi EPC dan investasi yang unggul, bersinergi, dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Misinya, mengoptimalkan inovasi, teknologi informasi, dan manajemen pengetahuan untuk mencapai kinerja unggul yang berkelanjutan. Tujuan rangka, meningkatkan kualitas perusahaan, unit kerja, dan organisasi di bidang konstruksi dan investasi yang unggul, bersinergi, dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Audit lingkungan eksternal. Yang pertama ada politik. Dalam politik hukum jasa konstruksi yang muncul berbagai persoalan yang dimulai dari persyaratan usaha, di mana badan usaha sebagai pelaku wajib mempunyai sertifikasi badan usaha dan sertifikasi profesi keahlian atau sertifikasi keterampilan kerja bagi pelaku yang perorangan, di mana semua sertifikat ini wajib diregistrasi di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK. Yang kedua ada ekonomi. Adanya pelemahan nilai tukar rupiah pada dolar sangat berpengaruh pada kelangsungan usaha dijalankan oleh PTPP. Dapat terlihat pada proyek-proyek yang dikerjakan oleh PTPP. Inflasi terjadi suatu pelemahan rupiah terhadap dolar yang akhirnya akan berdampak pada mahalnya harga material dan akhirnya akan berdampak pada menjolaknya harga proyek. Dari segi sosial, perusahaan mendapatkan banyak keuntungan karena masyarakat ini menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Ini terlihat dari proyek pembangunan apartemen, gedung, hotel, mall, trade center, atau restoran. Kecenderungan tersebut menunjukkan konsumsi masyarakat yang semakin meningkat, sehingga perusahaan konstruksi dalam hal ini, PTPP sangatlah diuntungkan. Teknologi. Dari segi sosial, perusahaan mendapatkan banyak keuntungan, karena masyarakat ini menunjukkan kecenderungan meningkat. Ini terlibat dari proyek pembangunan apartemen, gedung, hotel, mall, trade center, restoran, dan kecenderungan tersebut menunjukkan konsumsi masyarakat yang sangat diuntungkan. Boleh next. Legalitas. Akta nomor 78 tanggal 15 Maret 1973 dibuat di hadapan Notaris Kartini Muljadi dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor yang Y.A.5 105-2 tanggal 30 Maret 1974 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 249 tanggal 4 Juni 1974. Hukum. Penegakan hukum serta sanksi yang ada di Indonesia terbilang belum cukup tegas untuk pelanggaran, sehingga menimbulkan masih kebanyakan kasus korupsi di Indonesia. Ini bisa berdampak kepada kelangsungan bisnis perusahaan BUMN seperti PTPP. Lingkungan. Proses pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar yang meningkat harta serta martabat masyarakat Indonesia. Sebuah proses pembangunan pasti akan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Pembangunan perumahan sendiri diselenggarakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang terkait secara rencana, program, serta prioritas pembangunan perumahan dan pemukiman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, lingkungan eksternal. Berdasarkan pengamatan pesaing dari PTPP, yaitu yang pertama ada PT Waskita Karya Persero, PT Wijaya Karya Persero, dan PT Adikarya Persero. Fakta lingkungan eksternal, fakta ini dapat menjadi pemacu PT Pembangunan Perumahan Terbuka untuk berinovasi dan membuat produk mereka lebih berkualitas dibanding produk pesaing dengan meningkatkan kualitas dan harga yang sepadan. Bidang usaha utama PTPP adalah pelaksana
konstruksi bangunan, gedung, dan sipil, namun PTPP juga mengerjakan bidang usaha terkait lainnya, seperti manajemen gedung, pengembangan properti, dan realty. Berikutnya 5 force factor. Yang pertama, rivalry among existing. Berdasarkan data BPS, jumlah perusahaan kontraktor besar pada tahun 2018 di Indonesia adalah 1.551 perusahaan. Jumlah tersebut meningkat drastis dari tahun 2015 yang hanya berjumlah 656. Perusahaan kontraktor besar, adapun perusahaan besar yang sejenis yang unggul dalam jumlah aset adalah PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya. Threats among new entrants. Pesaing baru terbilang sulit untuk masuk ke pangsa pasar Indonesia. Artinya bahwa entry barriers dalam bidang konstruksi pembangunan sangat tinggi karena sulitnya perusahaan pesaing yang lebih kecil untuk dapat masuk. Rate of substitutes. Sangat sulit untuk adanya substitusi pada sektor konstruksi pembangunan, sehingga jasa konstruksi yang sudah besar memiliki daya tawar yang kuat. Bargaining power of buyers. Kekuatan utama PTPP adalah kemampuan SDM, pengalaman, dan teknologi yang dimiliki. Ancaman pesaing cukup besar mengingat peluang pasar segmen ini sangat baik di masa mendatang. Adapun faktor kunci suksesnya adalah pemilihan strategi promosi, harga segmen pasar, dan produk yang tepat. Bargaining powers of suppliers. PTPP sangat memerlukan bahan baku untuk menjalankan proyeknya, sehingga daya tawar pemasok tergolong sangat kuat. Industri konstruksi pasti terkonsentrasi pada pemasok yang menjual bahan baku semen, besi beton, tiang pancang, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya bab 4, audit lingkungan internal. Pertama, manajemen perseroan dan anak perusahaan perseroan telah menerapkan manajemen risiko secara komprehensif dari setiap level dalam struktur organisasi perseroan, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk mengurangi risiko operasional dalam mencapai tujuan usaha. Yang pertama, planning memberikan beberapa informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek dalam hal kinerja sumber daya yang ada seperti berupa biaya, tenaga kerja, peralatan, dan material. Yang kedua, analisis. Yang menjadi perhatian utama dalam analisis kemajuan proyek adalah penentuan akibat yang akan timbul pada waktu penyelesaian proyek dan waktu penyelesaian kegiatan-kegiatan di dalamnya yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya ada corrective action. Corrective action sering melibatkan expediting, kegiatan khusus yang bertujuan memastikan penyelesaian suatu kegiatan tepat pada waktunya atau dengan delay sesingkat mungkin. Apabila hasil analisis menunjukkan adanya indikasi penyimpangan yang cukup berarti, maka perlu dilakukan langkah-langkah pembetulan. Selanjutnya ada updating schedule. Kegiatan revisi schedule ini adalah bagian dari kegiatan rescheduling pada umumnya. Rescheduling dilakukan bersama-sama dengan proses updating. Selanjutnya ada marketing. Melalui divisi pemasaran, PT Pembangunan Perusahaan terus mengembangkan strategi pemasaran yang terintegrasi dan fokus pada pencapaian perolehan target proyek, yaitu meningkatkan repeat order perseroan, mengoptimalkan new market, memaksimalkan investasi yang memberikan feeding construction dengan kompetitor lainnya. Selanjutnya ada keuangan atau akuntansi. Belum pulihnya pasar konstruksi di tahun 2021 akibat pandemi COVID-19 tidak bisa dihindari dari laporan tahun 2021 yang dapat dari laman resmi PTPP. Didapatkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, PTPP mengalami kenaikan nilai EBITDA 3,7
9% di tahun 2021. Selanjutnya, perolehan kontrak baru tahun 2021 PT PP sebesar 21,27 triliun. Peningkatan jumlah pendapatan usaha PT PP yaitu 48,21%. PT PP mengalami kenaikan pertumbuhan laba bersih 15,86% di tahun 2021. PT PP mengalami selanjutnya produksi. Salah satu wujud komitmen perseroan dalam meningkatkan kualitas produk adalah melalui Customer Satisfaction Survey atau CSS, baik secara online maupun surat menyurat. PT PP beroperasi sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, yaitu melakukan usaha di bidang jasa konstruksi, properti dan realty, engineering, procurement, dan construction, pracetak, peralatan, dan investasi. Penelitian dan pengembangan strategi pertumbuhan yang dilakukan PT Pembangunan Perumahan TBK pada tahun 2018 hingga pada tahun 2021, yaitu strategi market development, strategi pembiayaan, strategi menambah kapasitas atau ekspansi, product development, dan related diversification. Sistem informasi manajemen jenis awal dari sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. SIM menghasilkan produk informasi yang mendukung banyak kebutuhan pengambilan keputusan harian dari para manajer dan praktisi bisnis. Next. Kemudian bab kelima, analisis strategi existing. Next. Strategi level korporasi. Strategi yang digunakan untuk evaluasi strategi adalah dengan menggunakan balance scorecard atau biasa disingkat BSC. Strategi ini bertujuan untuk menyesuaikan tujuan shareholder dengan tujuan customer dan operasional. Untuk alternatif strategi terbagi menjadi 4, yaitu integrasi, intensif, diversification, dan defensif. Next. Contoh strategi diversifikasi PT PP yaitu PT PP mempunyai anak perusahaan yaitu PT PP Property, PT PP Infrastruktur, PT PP Energi, PT PP Urban, dan PT PP Presisi. Adanya anak perusahaan membuktikan bahwa strategi diversifikasi yang dilakukan PT PP berhasil mendorong pertumbuhan kinerja keuangan. Lahan bisnis yang dianggap oleh PT PP adalah konstruksi sipil, real estate, hingga engineer. Next. Strategi level bisnis. Strategi level bisnis membahas mengenai identifikasi hubungan pelanggan dengan strategi pada level tersebut. Strategi keunggulan kompetitif dan risiko dalam pelaksanaan strategi bisnis tersebut. Sumber keunggulan kompetitif luas, cakupan kompetisi, target pasar luas, kepemimpinan, biaya referensi, target pasar sempit, biaya rendah, terfokus, diferensi, terfokus. Manajemen operasional. Manajemen operasional pada PT PP Pembangunan Perumahan diterapkan dalam sebuah perusahaan adalah untuk mencapai tingkat aktivitas yang lebih efisien. Manajemen ini memiliki beberapa fungsi untuk memudahkan tujuan tersebut. Fungsi-fungsi yang dimaksud meliputi perencanaan, perorganisasian, serta pengawasan operasional usaha untuk hasil produksi yang lebih baik. Next. Manajemen keuangan. PT PP Persero Tbk berencana melakukan aset recycling baik untuk sektor properti maupun non-properti. Upaya tersebut ditempuh untuk memperkuat kinerja keuangan serta untuk mencapai target perseroan pada tahun 2022. Perseroan akan melakukan divestasi atau aset recycling pada penjualan peralatan berat konstruksi. Hasil divestasi tersebut akan digunakan untuk pembaharuan
dan investasi alat berat baru yang disesuaikan dengan kebutuhan PT PP TBK dan anak perusahaan saat ini seperti pada kebutuhan area pertambangan. Next. Kemudian bab 6. Tahap pertama adalah tahap analisis pemilihan strategi. Tahap adalah meringkas informasi input dasar yang dibutuhkan dalam perumusan strategi. Matriks evaluasi faktor eksternal atau biasa disebut FE, matriks evaluasi faktor internal, IFE, matriks profil kompetitif. Next. Analisis dan pemilihan strategi. Di tahap kedua, tahap pencocokan. Tahap kedua adalah tahap pencocokan matching stage. Ini merupakan tahapan dalam menghasilkan strategi alternatif yang layak dengan memadukan faktor eksternal dan internal. Teknik yang digunakan meliputi SWOT matrix, space matrix, matrix IE, matrix grand, strategi matrix. Next. Kemudian SWOT analysis. Space matrix. Dari hasil space matrix di atas, maka PT PP berada pada kuadran kompetitif dengan perusahaan dengan profil perusahaan memiliki tingkat keunggulan bersaing yang tinggi dan berada pada industri yang berkembang. Dengan strategi alternatif yang dapat diterapkan adalah integrasi ke depan, belakang, dan horizontal, penetrasi pasar, pengembangan next, produk join. Kemudian BCG matrix. Dilihat dari pertumbuhan pasar, dilihat marketing dan lingkup persaingan di bidang industri properti, market growth dibilang sangat tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa posisi market share low dan market growth high. Next. Dari pembahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa nilai IFE matriks yang didapat adalah 2,65, sedangkan nilai EFE yang didapat adalah 2,70. Jika konversifikasi dalam IE matriks, maka PT PP berada di zona 2 yang membutuhkan strategi intensif seperti penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Next. Ada grand strategi matrix. Dilihat dari perkembangan BCG matrix, strategi yang baik digunakan oleh PT PP yaitu penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Maka pada grand strategi yang cocok digunakan PT PP adalah pada strategi kuadran 2. Oke, selanjutnya implementasi strategi extending. Next. Manajemen penerapan GCG perusahaan sebagai referensi utama dalam meningkatkan kualitas penerapan GCG sesuai dengan visi dan misi perusahaan serta regulasi yang berlaku. Manajemen telah menetapkan tahapan roadmap GCG yang diselenggarakan dengan rencana jangka panjang perusahaan, yaitu RJPP, dengan perencanaan strategi dalam implementasi GCG secara berkelanjutan. Tahapan roadmap GCG ini menjadi panduan yang akan memberikan peta jalan bagi penerapan GCG di PT PP secara konsisten dan juga berkesinambungan. Next. Realisasi nilai kontrak baru dari segmen operasi di tahun 2021 sebesar 14,13 triliun. PT PP mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan sektor konstruksi ini utamanya dikarenakan adanya kenaikan floating APBN kepada sektor infrastruktur, di mana APBN 2021 diprioritaskan pada penanganan pandemi COVID-19. Penjabaran kinerja segmen konstruksi pada tahun 2001 dibandingkan tahun 2020 adalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bangunan atau gedung, dan selanjutnya ada jalan dan jembatan, irigasi dan perairan, selanjutnya pelabuhan, ada bandara udara, dan ada kereta api dan juga industri. Next. Selanjutnya ada di pemasaran. Di tahun 2001, PT PP telah mengembangkan strategi pemasaran dan bisnis pada segmen konstruksi yang berfokus pada peningkatan pemasaran dan peningkatan efisiensi biaya dalam aspek peningkatan pemasaran. Perusahaan terus mengembangkan kapabilitas strategi pemasaran sehingga dapat meningkatkan market share perusahaan.
Setelah itu, efisiensi yang dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan optimalisasi penggunaan teknologi dan inovasi, penerapan building, informasi, modeling, BIM, implementasi ERP, dan juga ada meningkatkan manajemen risiko. Dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan, dalam operasional proyek konstruksi dan maka perlunya peningkatan kualitas quality dan healing dan safety dan juga environment KHSI pada proyek konstruksi. Next. Keuangan dan akuntansi. Pada tahun 2021, PT PP mengelopori pertumbuhan dan juga meningkatkan dari sisi keuangannya dengan laba bersihnya meningkat sebesar 15,86%. Selanjutnya, PT PP juga mengalami peningkatan dalam pendapatan usaha sebesar 5,89%. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pengimplementasikan strategi dari perusahaan yang berfokus melakukan konstruksi, industri, dan juga properti yang dibuktikan melalui pertumbuhan sebesar 3,79% pada EBITDA di tahun 2021 sehingga diperoleh EBITDA sebesar 2,75 triliun rupiah sehingga pertumbuhan laba bersih yang dapat didistribusikan kepada pemilikan entitas induk mengalami kenaikan sebesar 62,13% atau senilai dengan 265,98 miliar rupiah pada tahun 2021. Next. Penelitian dan juga pengembangan. Di tahun 2001, PT PP telah mengembangkan strategi operasional dan juga bisnis pada segmen konstruksi yang berfokus pada peningkatan pemasaran dan peningkatan efisiensi biaya. Dalam aspek peningkatan pemasaran, perusahaan terus mengembangkan kapabilitas strategi pemasaran sehingga dapat meningkatkan market share perusahaan. Selain itu, efisiensi yang dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan optimalisasi penggunaan teknologi dan juga inovasi, penerapan building, informasi modeling, BIM, implementasi ERP, dan juga peningkatan manajemen risiko dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan dalam operasional proyek konstruksi. Maka perlunya peningkatan kualitas, quality, healing, dan safety, dan juga environment KHSI pada proyek konstruksi. Next. Sistem informasi manajemen. PT PP meningkatkan prosedur pengolahan data dalam proses pengolahan data dan pengolahsiannya TI dan juga prosedur manajemen review perusahaan. Prosedur meningkatkan review PT PP melakukan program analisis tingkat kesesuaian penerapan dengan kebutuhan perusahaan seperti tercantum dalam asesmen ERP. Selanjutnya dilakukan program bisnis proses blueprint yang menjadi dasar coding dan juga konfigurasi ERP SAP yang diimplementasikan. Next. Selanjutnya ada bab 8, evaluasi strategi. Selanjutnya manajemen. Perusahaan menerapkan evaluasi manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengaturan, pengelolaan, dan kontrol aktivitas untuk dapat meminimalisasi risiko yang dihadapi. Perusahaan mempunyai roadmap manajemen yang dijadikan rancangan kerja Departemen Manajemen sebagai untuk pengelolaan risiko di lingkungan perusahaannya. Next. Selanjutnya ada operasi. PT PP masih melakukan strategi bertahap dan terus melakukan perbaikan dengan berbagai strategi akibat dari pandemik 19. Adapun beberapa evaluasi yang telah dilakukan di tahun 2021 adalah berfokus pada pasar-pasar potensi pada segmen champions, yaitu segmen sport dan juga power renewables. Selanjutnya ada melakukan ekspansi bisnis pada area-area market potensial. Selanjutnya ada melakukan improvement kualitas penerapan pasar. Selanjutnya ada sinergi induk dan juga anak usaha. Selanjutnya ada optimalisasi sistem enterprise resource planning atau ERP. Selanjutnya ada pengelolaan portfolio bisnis melakukan untuk khusus divisi bisnis development portfolio management BDPM. Next. Selanjutnya ada pemasaran. Di tahun 2001, PP mengembangkan evaluasi strategi pemasaran dengan menciptakan Custom Experience Excellence. Strategi ini dilakukan guna memicu pertumbuhan pemasaran perusahaan yang ditopang dengan pilar-pilar pertumbuhan pemasaran melalui penetrasi pasar new market, space order, dan juga investasi yang memiliki perkuatan dasar atas value for money atau price-nya. Kualitas yang
yang baik, menyerahkan tepat waktu, selektif dalam memilih pasar dan pengelolaan brand perseorangan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada keuangan. PTPP memiliki sejumlah keuangan untuk hal yang berkaitan dengan manajemen, penciptaan, dan studi tentang sejumlah uang dan investasi. Keuntungan dapat terbagi secara luas, dibagi menjadi 3 kategori yang di mana ada keuangan, ada publik, ada keuangan perusahaan, ada juga keuangan pribadi. Ada juga banyak kategori spesifik lainnya seperti keuangan perilaku yang berupaya mengidentifikasikan alasan motif di balik keputusan keuangan yang ada. Selanjutnya, penelitian dan pengembangan. Dalam kegiatan penelitian usaha yang dilakukan PTPP Perseron TBK saat ini adalah meliputi jasa konstruksi, profesion, dan juga investasi dibanding infrastruktur. Namun, ke depannya, Perseron akan terus mengembangkan kegiatan usaha investasi di sektor energi, infrastruktur, dan juga properti. Jasa konstruksi PTPP Perseron TBK menjalankan usahanya sebagai jasa pelayanan konstruksi publik dengan kegiatan utama usahanya. Next. Sistem informasi dan juga manajemen. PTPP memperkuat sistem pengendalian internal melalui evaluasi dan penelitian atas sistem yang telah diberlakukan. Hasil evaluasi dan penelitian menyimpulkan bahwa kecukupan sistem pengendalian internal PTPP di tahun 2021 mencapai nilai 90,38 atau berada pada tingkat pemenuhan meandai-andai. Selanjutnya ada on-demand planning. Menjalankan risiko menjadi lebih efektif dengan tetap berpedoman pada 3 tahapan standar, yaitu yang pertama ada identifikasi risiko, kedua perencanaan dan juga strategi, serta ada monitoring, yaitu mitigasi dan evaluasi. Next. Oke. Lanjutkan bacakan teman saya. Itu isu utama manajemen strategi. PTPP telah memiliki perangkat etika bisnis yang merupakan standar perilaku perusahaan maupun perilaku karyawan dalam berhubungan dengan pelanggan, pemasok, serta karyawan serta pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan perusahaan. Untuk rekomendasi 5 tahun mendatang, yaitu PTPP mengelola aspek HSE, Health, Safety, Environment, perusahaan mengenai tata kelola dan strategi perusahaan agar mencapai zero harm di HSE. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial program existing. PTPP membentuk framework strategi yang berisikan visi sebagai program sosial yang ingin dicapai di tahun yang akan datang. Tujuan strategis dan metrik utama sebagai ukuran kuantitatif dari visi yang ada, serta 10 strategi yang akan dilakukan PTPP agar dapat mencapai visi yang diinginkan. Lalu ada rekomendasi program 5 tahun mendatang. Untuk mencapai rencana jangka pendek, menengah, dan panjang, PTPP akan melakukan pengembangan secara bertahap dan berkelanjutan. Tahapan tersebut dibagi menjadi beberapa bagian antara lain jangka pendek, capital structure dan profitability, jangka menengah, refresh growth agenda, dan jangka panjang, streamline organization. Selanjutnya ada keberlanjutan lingkungan program existing. PTPP merekomendasikan green concept sebagai rekomendasi program untuk tahun mendatang. Selanjutnya ada bab 10, internasionalisasi perusahaan. PTPP terbuka, selain bekerja membangun Indonesia makin maju, Perseroan juga mengembangkan sayapnya ke kawasan Asia. Berbekal pengalamannya dalam mengerjakan proyek-proyek luar negeri di Timur Tengah pada tahun 2010, Perseroan optimis ke depannya dapat kembali mengerjakan proyek-proyek di luar negeri. Selanjutnya ada bab 10, internasionalisasi perusahaan. Dalam pengerjaan program PTPP, dalam pengerjaan beberapa program yang diberikan, dan pengerjaan dalam go internasional, PTPP mengerjakan proyek di Timur Tengah. PTPP mengerjakan proyek KAUS atau Universitas Sains dan Teknologi King Abdullah di Mekah, Arab Saudi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.